Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha, generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ustazah Agustin dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, Ustazah akan menawarkan dua buah cara. Nanti kalian pilih salah satu cara yang dianggap paling mudah menurut kalian ya. Nah, coba kita bahas contoh soal berikut ini bersama-sama. 1/2 ditambah dengan 1/3 sama dengan titik-titik. Nah, kita coba selesaikan dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah setiap pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, anak-anak? Baik. Kita coba ubah pecahan campuran dari sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk penyebutnya adalah 2 ya, yang sebelah kiri. Baik, kita tulis 2. Berikutnya adalah samping anak-anak dikalikan dengan yang atas adalah ditambah ya. Jadi 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 2, kemudian dengan pembilangnya ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 3. Baik, ditambah karena tanda operasinya berupa tanda penjumlahan ya anak-anak. Baik, kita masuk ke pecahan campuran yang sebelah kanan. Ini juga kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk penyebutnya adalah 3 ya. Baik, berikutnya kita kalikan ya, sebelah kiri dikalikan ya. Jadi 3 dikalikan 2 hasilnya 6, dengan pembilangnya ditambah yaitu ditambah 1 hasilnya adalah 7. Baik anak-anak, kita coba perhatikan. Keduanya sudah berbentuk pecahan biasa. Nah, apakah kedua pecahan ini bisa langsung dijumlah? Tidak bisa. Kenapa? Ya karena penyebutnya berbeda. Oleh sebab itu, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan tabel untuk menentukan KPK-nya, yaitu 2 dan 3. Baik anak-anak, masih ingat ya cara menentukan KPK? Pembaginya harus berupa bilangan prima. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan bilangan prima itu berapa saja? Bagus. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Baik, bilangannya adalah 2 dengan 3 ya anak-anak. Kita mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan yang sebelah kanan, apakah 3 habis dibagi 2? Tidak habis ya. Karena tidak habis, maka 3 diturunkan. Baik, kita tarik garis kembali. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ada angka 1 dan ada angka 3. Itu artinya pembaginya adalah 3. Kenapa kok 2? Kenapa kok bukan 2? Karena 3 tidak habis dibagi 2 ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. 1 ini diturunkan anak-anak. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah,
Karena hasil akhirnya semuanya sudah sama-sama 1, maka KPK-nya adalah pembaginya ditulis semua ya anak-anak. 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Mudah ya? Baik, kita lanjut kembali. Bilangannya ya anak-anak tadi pecahannya kedua pecahan campurannya masing-masing sudah diubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 3/2 kemudian ditambah dengan 7/3 sama dengan titik. Baik, kita lanjutkan kembali. Penyebutnya anak-anak sudah diganti karena KPK-nya sudah ditentukan, maka penyebutnya berubah menjadi 6 ya. Baik, kita lanjut kembali. 6 anak-anak ya, kita mulai dari bilangan dari pecahan yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Baik, 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Kemudian dengan yang sebelah atas dikalikan. Jadi 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. Tambah ya, karena tanda operasinya berupa penjumlahan anak-anak. Ini ya. Baik, kita lanjut lagi ke pecahan yang sebelah kanan. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Dengan yang sebelah atas dikalikan ya. Jadi 2 dikalikan 7 hasilnya sama dengan 14. Sama dengan, baik anak-anak, ini boleh langsung dijumlah sudah ya. Karena penyebutnya sudah disamakan. 9 ditambah 14 hasilnya adalah 23/6. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Baik. Karena ini merupakan pecahan campuran, maka hasil akhirnya kita ubah juga menjadi bentuk pecahan campuran. Ya, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan huruf gapit anak-anak. 23/6 itu artinya sama halnya dengan 23 dibagi dengan 6. Baik anak-anak, kita coba selesaikan pembagiannya dulu ya menggunakan huruf gapit. 6 dikalikan berapa ya yang hasilnya mendekati 23 dan tidak boleh lebih dari 23. Yaitu dikalikan 3 ya. Jadi 6 kali 3 hasilnya sama dengan 18. Kemudian kita tarik garis anak-anak. 23 dikurangi dengan 18 hasilnya adalah sama dengan 5. Baik, sama dengan, maka ini Ustazah pakai HSB ya anak-anak, hasil sisa bagi. Hasilnya sama dengan berapa? Hasil itu yang sebelah atas anak-anak dari huruf gapitnya. Hasilnya adalah 3 ya. Kemudian sisanya adalah yang bawah. Artinya ini tidak boleh sama dengan desimal ya. Jadi tidak boleh diubah menjadi desimal. Yang diambil hanyalah sisanya saja. Sisanya adalah 5 per bagi pembaginya. Pembaginya adalah sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya 23/6 ketika diubah menjadi bentuk pecahan campuran hasilnya adalah 35/6. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik, kita coba cara yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Nah, ini Ustazah tuliskan kembali contoh soalnya ya. Ada 2 buah pecahan campuran ini. 1/2 ditambah dengan 2/1/3 sama dengan titik ya. Nah, anak-anak, langkah pertama adalah kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya, oh ya, baik, kita coba bahas kembali ya anak-anak.
Bilangan bulat itu yang mana? Yang ini nih. Ini bilangan bulat. Yang sebelah sini adalah bilangan pecahan. Kemudian kita coba cek lagi pecahan yang sebelah kanan. 2 merupakan bilangan bulat. 1/3 ini disebut dengan bilangan pecahan ya anak-anak. Jadi langkah yang pertama adalah kita jumlahkan bilangan bulatnya dengan bilangan bulat. Kemudian ditambah dengan pecahan 1/2 ditambah dengan 1/3 ya. Jadi bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi. 1 ditambah dengan 2 hasilnya sama dengan 3. Ditambah dengan, nah baik anak-anak, coba kalian perhatikan pecahan, kedua buah pecahan ini. Nah keduanya tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Oleh sebab itu ditentukan terlebih dahulu KPK-nya dengan menggunakan tabel ya anak-anak. Bilangannya terdiri dari 2 dengan 3. Tadi di cara yang pertama KPK-nya sudah kita bahas bersama-sama, hasilnya adalah sama dengan 6. Baik, kita lanjut lagi ya anak-anak. 6, ini caranya sama ya dengan cara nomor 1. 6 dibagi dengan 2 ya. 6 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3. Kemudian dengan bilangan yang sebelah atas dengan pembilang kita kalikan, hasilnya adalah sama dengan 3. Kemudian ditambahkan ya, ditambah karena tanda operasinya berupa penjumlahan. Baik, kita lanjut ke pecahan yang sebelah kanan anak-anak. 6 dibagi lagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, kemudian dikalikan dengan pembilangnya ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2. Mudah ya anak-anak? Baik, kita lanjut lagi. 3 tetap ditulis lagi ya anak-anak, ditambah dengan. Nah, ini boleh sudah langsung dijumlah. Kenapa? Karena penyebutnya sudah diubah dengan menggunakan tabel ya. Baik, 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5 ya anak-anak, per 6 karena penyebutnya sama dengan 6. Baik, 3 ditambah dengan 5/6 hasilnya adalah 35/6. Mudah ya? Nah, itu anak-anak cara-cara untuk menjumlahkan 2 buah bilangan pecahan campuran ya. Ada cara 1 dan ada cara yang kedua. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja yang dianggap mudah menurut kalian. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan barusan, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 29. Kemudian kerjakan ayo berlatih 1.6 nomor 1, 3, 4, dan 5. Baiklah anak-anakku, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan membawa manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.